Pak Doni sedang memberikan kegiatan pembelajaran pada kelas 8D, supaya kegiatan pembelajaran tersebut berjalan dengan maksimal dalam menyerap kompetensi terkait tentang materi pembelajaran yang diajarkan. Maka, apa yang harus diperhatikan Pak Doni dalam pembelajaran tersebut? A. Pak Doni harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai. B. Pak Doni harus menggunakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok belajar untuk mendiskusikan permasalahan terkait dengan pembelajaran. C. Pak Doni harus menggunakan metode pembelajaran yang intensif terkait dengan pembelajaran serta meminta peserta didik untuk mendengarkan penjelasan beliau. D. Pak Doni meminta peserta didik untuk belajar dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat nyata dengan kehidupan sehari-hari. Atau E. Pak Doni diharuskan untuk memfasilitasi kegiatan penyajian produk dan mempresentasikan dari peserta didik. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan ini, bila kita lihat ya pilihan-pilihannya ya, bila kita lihat pilihan-pilihannya, itu antara pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, atau pilihan E, ini kelihatannya secara sepintas itu dapat dikatakan benar semua ya. Tetapi kita juga harus mengacu pada kerucut pengalaman dari Edgar Dale ya. Bahwa kerucut pengalaman dari Edgar Dale ya, itu yang pertama yaitu harus dapat dikatakan yang harus diingat dengan tingkat keterlibatan. Jika 10% ya yang dapat diingat itu hanya membaca. 20% itu mendengarkan, ya 20% ini bisa mendengarkan, bisa melihat, apa namanya, gambar atau diagram itu hanya 30% ya. Yang 30% itu lihat gambar, diagram, video atau film, dan mempraktikannya atau mendemonstrasikannya. Untuk 50% dalam kadar keingatannya itu terlibat dalam diskusi. Ya, 70%-nya yaitu terkait dengan presentasi, sedangkan yang maksimal 90% ini itu bisa bermain peran atau role playing ya, melakukan simulasi serta mengerjakan hal yang nyata. Nah, ini adalah kerucut pengalaman dari Edgar Dale ya, dari yang diingat dengan tingkat keterlibatannya yang kita akan bahas, yaitu terkait dengan verbal ya, terkait dengan verbal ya. Verbalnya, ini tingkat dasar, lalu visual dengan keterlibatan ya, lalu keterlibatan, dan yang terakhir yaitu adalah berbuat. Nah, kita kembali ke soalnya. Terkait dengan soal seperti ini, kita analisis dulu ya, pilihan A ya. Pilihan A, Pak Doni harus menggunakan media. Nah, ini pilihan yang kurang tepat ya. Pilihan B, Pak Doni menggunakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Ini juga pilihan yang kurang tepat. Pak Doni harus menggunakan metode. Nah, ini juga pilihan yang kurang tepat ya. Pak Doni meminta peserta didik untuk belajar dengan kegiatan yang bersifat nyata dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga kurang tepat pula ya. Nah, Pak Doni diharuskan memfasilitasi kegiatan penyajian produk dan mempresentasikan. Nah, ini pilihan yang tepat ya, pilihan E. Kenapa pilihan E? Nah, Pak Doni ini hanya menjadi fasilitator. Ya, fasilitator kegiatan penyajian produk berarti ini siswa sudah membuat produk lalu disajikan dan lalu dipresentasikan pada kelompok peserta didik yang lain. Ini maksudnya seperti itu ya. Jadi pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Pak Doni diharuskan untuk memfasilitasi kegiatan penyajian produk dan mempresentasikan dari peserta didik. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Bu Susi pada hari ini mengajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11-9. Pada kegiatan pembelajaran tersebut, Bu Susi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk memberi stimulus pada peserta didik.
Lalu Bu Susi meminta peserta didik itu untuk berkelompok dan merumuskan masalah-masalah yang mereka jumpai, lalu meminta peserta didik untuk mengumpulkan bukti untuk digunakan sebagai pembuktian dalam mengambil simpulan pada materi pembelajaran yang telah diajarkannya Bu Susi. Maka Bu Susi akan terasa lebih sesuai menggunakan model pembelajaran A. Scientific, B. Problem-based learning, C. Inquiry learning, D. Discovery learning, atau E. Contextual learning. Nah, sebelum kita menjawab, kita bahas dulu ya bahwa ada guru yang namanya Bu Susi ya. Bu Susi ini mengajar mata pelajaran sosiologi. Nah, pada kegiatan pembelajaran tersebut, Bu Susi yang pertama itu memberikan pertanyaan pemantik ya. Nah, gunanya apa? Untuk memberi stimulus pada peserta didik. Nah, lalu kegiatan kedua, khusus meminta peserta didik untuk berkelompok. Nah, berkelompok dan merumuskan masalah-masalah yang mereka jumpai. Nah, berarti terus yang selanjutnya meminta peserta didik untuk mengumpulkan bukti. Nah, mengumpulkan bukti untuk digunakan sebagai pembuktian atau verifikasi ini ya. Lalu mengambil simpulan. Nah, berarti langkah yang tepat terkait dengan model pembelajaran yang digunakan Bu Susi itu adalah model pembelajaran apa? Kalau scientific ini kurang tepat ini ya. Problem based learning juga kurang tepat. Nah, inquiry learning ini juga kurang tepat. Nah, sesuainya karena ada faktor pembuktiannya, ada faktor verifikasinya. Berarti yang tepat yaitu adalah discovery learning. Ini juga kurang tepat ini. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang D, discovery learning. Ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, Aldi sedang memperhatikan penjelasan guru mengenai mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Tetapi Aldi nampak kurang paham dengan penjelasan guru tersebut karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya Aldi. Aldi lebih paham jika seandainya guru tersebut menggunakan objek yang ada di lingkungan sekitar. Pembelajaran, tentunya pembelajaran di luar kelas ya. Jika diterapkan dalam teori Brunner, ya, teori yang digunakan oleh Brunner, maka Aldi adalah siswa yang bertipe belajar A. Kinestetik, B. Kontekstual, C. Enaktif, D. Simbolik, atau E. Visual. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan pilihan-pilihan yang terdapat pada soal ini ya, kita harus tahu dulu bahwa eh, ini terkait gaya belajar yang diterapkan sesuai dengan teori dari Brunner. Nah, sedangkan teori dari Brunner itu sendiri, kita bahas ya, bahwa yang namanya teori dari Brunner ini termasuk kognitif ya, bahwa yang pertama, Brunner itu menyatakan untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya itu jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik itu. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu dengan enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, untuk enaktif itu, yaitu adalah seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak tersebut menggunakan pengetahuan motoriknya, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu adalah tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampilan dan perbandingan atau komparasi. Ini adalah tahap ikonik. Terus yang ketiga, yang C, yaitu adalah tahap simbolik. Ya. Tahap simbolik yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem atau simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya.
Meskipun begitu, tidak berarti dia itu tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa Aldi ini ya, Aldi itu kurang paham terkait dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut ya. Dia itu kurang paham ya. Dia itu kurang paham. Nah, Aldi ini lebih paham jika seandainya guru itu menggunakan objek yang ada di lingkungan sekitar. Nah, berarti sesuai dengan tipe belajar kognitivisme dari Brunner ya, teori belajar kognitivisme dari Brunner ya, maka Aldi itu sesuatu bertipe belajar apa? Kalau kinestetik jelas bukan ya. Kontekstual juga bukan. Nah, simbolik ya bisa ya. Enaktif maksudnya ya, enaktif bisa ya. Simbolik tidak bisa. Visual juga kurang tepat. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C, yaitu adalah enaktif. Johan adalah siswa kelas 6 SD Negeri Sukamaju. Pada suatu pagi di sekolah, Johan mendapatkan atau memperoleh sebuah kecakapan yang bersifat intelektual dari gurunya melalui pembelajaran yang sedang dimulai. Pada saat pembelajaran berlangsung, Johan mulai berpikir abstrak terkait tentang apa yang didapat pembelajaran dari penjelasan guru tersebut. Johan Johan proses mencari keseimbangan antara apa yang Johan pahami dan ketahui pada sebuah pelajaran yang diajarkan sebagai pengalaman atau persoalan dari guru tersebut. Jika dikaji dalam teori dari Piaget, lantas apa proses belajar yang sedang dialami oleh Johan? A. Inquiry, B. Kontekstual, C. Simbolik, D. Asimilasi, atau E. Problem solving. Kita ingat ya bahwa soal ini yaitu adalah mengkaji teori dari Piaget, dari sesuai dengan teori dari Piaget ya. Kita bahas ya bahwa menurut Piaget, proses belajar itu terdiri dari 3 tahap, yakni yang pertama itu adalah asimilasi, yaitu adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, yaitu adalah akomodasi. Akomodasi yaitu adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi yaitu adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Ini adalah proses belajar menurut Jean Piaget ya. Nah, kita kembali ke soal ya, bahwa Johan ini adalah memperoleh sebuah kecakapan ya, kecakapan yang sifatnya intelektual, berarti dia mendapatkan informasi dari gurunya tersebut. Nah, ketika berlangsung, Johan itu mulai berpikir abstrak, dia mulai berpikir dengan gaya berpikirnya. Nah, gaya berpikirnya bahwa Johan ini eh, terkait dengan gaya berpikirnya sesuai dengan penjelasan dari guru tersebut. Nah, Johan itu mencari keseimbangan ya. Mencari keseimbangan antara apa yang Johan itu pahami dan diketahui pada proses pembelajaran yang diajarkan. Sebagai apa? Tentunya sebagai pengalaman belajarnya Johan. Nah, jika dikaji, jika dikaji dari teori Piaget, lantas proses belajar apa yang dialami oleh Johan? Nah, jika inquiry itu jelas bukan ya, bahwa karena inquiry itu bukan proses belajar, tapi sebuah model pembelajaran. Kontekstual juga bukan ya, simbolik juga bukan, asimilasi bisa ya, problem solving juga tidak ada. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah asimilasi, yaitu pilihan yang D. Niko adalah siswa dari kelas 10 SMA Sukamaju. Dalam setiap kegiatan pembelajaran khususnya untuk SMA, biasanya kegiatan pembelajaran selalu mengajarkan pembelajaran yang sifatnya bereksperimen dan memantik pemikiran-pemikiran abstrak sehingga dapat menimbulkan hipotesis-hipotesis dan bersifat mengandalkan logika. Maka ranah tahapan berpikir Niko, jika mengingat hal yang dialaminya dalam kegiatan pembelajaran, Niko termasuk berpikir dalam tahapan A. Operasional konkret,
B. Pro-operasional, C. Operasional formal, D. Kontekstual, atau E. Problem solving. Nah, jika kita melihat soal seperti ini ya, jika kita kurang paham ya, bahkan atau jika misalkan kita tidak paham terkait dengan pilihan-pilihan A, B, C, D, dan E, kita tidak akan bisa menjawab terkait dengan soal tersebut ya. Maka sebelum kita menjawab soal tersebut, kita bahas dulu ya bahwa menurut skema 4 tahap perkembangan kognitif Young Piaget itu ada 4 tahap dalam perkembangan kognitifnya. Yang pertama itu adalah sensorik motor. Nah ya, saya garis bawah ya. Sensorik motor itu untuk antara usia 0 sampai 2 tahun ini biasanya perkembangannya itu sesuai dengan tindakan dan step by step atau langkah demi langkah. Yang kedua yaitu adalah praoperasional, itu usianya 2 sampai 7 atau 8 tahun ya. 2 atau 7, 8 tahun. Biasanya menggunakan simbol atau bahasa tanda ya. Dan yang terkait dengan konsep-konsep yang diajarkan. Yang ketiga yaitu adalah operasional konkret ya. Operasional konkret itu adalah usia 7, 8 sampai 11, 12. Yaitu jelas terkait dengan logika. Ini sudah menggunakan logika ini ya atau kekekalan, hukum kekekalan terkait dengan reversible dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu adalah sudah presisi ini ya. Operasional formal itu biasanya cara berpikirnya, maksudnya usianya dulu ya 11 atau 12 tahun hingga 18 tahun itu terkait dengan hipotesis, bisa berpikir sudah menghipotesiskan sebuah masalah. Bisa berpikir abstrak, bisa berpikir deduktif dan induktif, dan logis atau probabilitas. Ini adalah skema 4 tahap perkembangan kognitif dari Young Piaget. Berarti pilihan yang tepat ya, bahwa Nico ini adalah kelas 10 SMA, ya, kelas 10 SMA. Dalam kegiatan pembelajaran khususnya untuk SMA biasanya mengajarkan pembelajaran yang sifatnya bereksperimen ya, bereksperimen ya atau memantik pemikiran-pemikiran abstrak sehingga dapat menimbulkan hipotesis-hipotesis yang bersifat mengandalkan logika. Nah, berarti Nico ini termasuk berpikir dalam tahapan apa? Tentunya yaitu adalah operasional formal. Pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C, operasional formal. Jika kita mempelajari dari komponen teori dari Albert Bandura terkait dengan teori belajar sosial, kita akan mengetahui jika proses perilaku yang tercipta antara individu satu dengan yang lain sangatlah berbeda. Pada teori tersebut, terdapat peserta didik yang meniru seorang guru atau pendidik dengan mengamati sebuah perilaku dengan menerjemahkan perilaku tersebut. Contohnya, Anton adalah siswa kelas 10 SMA. Ia sangat mengidolakan figur gurunya yang bernama Pak Ferry karena kedisiplinannya. Maka dari itu, Anton menjadi anak yang sangat disiplin, sehingga ia tidak pernah datang terlambat ketika sekolah. Komponen yang penting dalam teori Bandura yang dilakukan oleh Anton adalah A. Memperhatikan, B. Menyimpan atau retention ya, yang memperhatikan yaitu adalah attention, C. Penguatan dan motivasi atau vicarious reinforcement and motivational, atau E. Memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction, atau E. Perilaku sosial atau social behavior. Nah, kita bahas dulu ya, bahwa menurut Gaultier dan Latham pada tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam teori belajar sosial Albert Bandura, menjelaskan ada 4 komponen penting dalam teori belajar sosial ini. Di antaranya yang pertama yaitu adalah memperhatikan. Ya. Memperhatikan yaitu adalah memperhatikan suatu perilaku atau objek. Yang kedua yaitu adalah menyimpan atau retention, yaitu proses menyimpan apa yang telah diamati untuk diingat. Ya. Hanya diingat saja. C. Memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction, yaitu adalah menerjemahkan hasil pengamatan menjadi tingkah laku sesuai dengan model yang telah diamati. Selanjutnya yaitu adalah penguatan dan motivasi atau vicarious reinforcement and motivational, yaitu adalah dorongan motivasi untuk mengulang-ulang perbuatan yang ada supaya tidak hilang. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa
Menurut teori Bandura, ini misalkan diumpamakan adalah contohnya ya, contoh dari ya, eee, ini diadopsi dari teori Albert Bandura ya, bahwa ada siswa yang bernama Anton ya, yang sangat mengidolakan figur gurunya yang bernama Pak Ferry. Karena apa? Dia disiplin, Pak Ferry-nya disiplin ini ya. Maka dari itu Anton menjadi anak yang sangat disiplin sehingga ia tidak pernah datang terlambat ketika bersekolah. Nah, menurut teori Bandura ini yang dilakukan oleh Anton itu apa? Pilihan yang A, pilihannya A ya, attention. Nah, attention ini kurang tepat ini ya. Nah, menyimpan juga kurang tepat, retention ini juga kurang tepat. Penguatan motivasional juga kurang tepat ini ya. Memproduksi gerakan motorik bisa ya. Perilaku social behavior ini tidak ada ya. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang D, memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction. Bu Rahma adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di salah satu SMA kelas 12. Beliau pada kesempatan tersebut mengajarkan pembelajaran pada peserta didik terkait tentang bab surat lamaran pekerjaan dengan tujuan pembelajaran menelaah unsur-unsur dan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Maka rumusan masalah indikator yang tepat mengenai ranah pembelajaran Bu Sinta ya, pada mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut adalah A. Peserta didik diminta untuk menyebutkan terkait dengan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Pilihan B, peserta didik diminta untuk menghafal terkait dengan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. C, peserta didik diminta untuk mempraktikkan dengan penggunaan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Pilihan D, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Atau pilihan E, peserta didik diminta untuk memproyeksikan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan soal ini ya, soal dari Bu Rahma ini ya, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya pembelajaran itu harus ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu harus mengacu pada kata kerja operasional. Nah, kita akan bahas dulu terkait dengan kata kerja operasional ya, terkait dengan ranah kognitif tentunya atau ranah pengetahuan. Nah, ini ya yang harus diingat terkait dengan ranah kognitif itu ya. Yang pertama itu ada mengingat ya, C1, C2, C3, C4, dan C5 serta C6. Nah, ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, kita harus menghafalkan terkait dengan ini. Yang sesuai ini ya, sesuai dengan ini. Sesuai dengan ranah-ranah kognitif ini dari C1 sampai C6. Dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Baik, kita bahas ya. Untuk pilihan A ya, terkait dengan ini, sebelum kita membahas pilihannya ya, bahwa ranah tujuan pembelajaran ini menelaah. Menelaah itu tentunya yaitu adalah terkait dengan HOTS ya. High Order Thinking Skill. Nah, HOTS. Nah, kita cari yang HOTS pula terkait dengan pilihan ganda terkait dengan soal ini. Peserta didik diminta untuk menyebutkan itu adalah C1 ya. Tentunya ini bukan HOTS ya. Berarti ini kurang tepat ya. Pilihan B, peserta didik diminta untuk menghafal. Nah, menghafal ini juga C1, berarti ini pilihan yang kurang tepat pula. Peserta didik diminta untuk mempraktikkan. Nah, mempraktikkan ini adalah sebuah ranah kognitif yang bertipe C3 ya. Ini juga kurang tepat ini ya. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi yaitu adalah C4 ya, terkait dengan menganalisis tentunya ya. Nah, ini termasuk HOTS ini ya. Nah, peserta didik pilihan E ini ya. Peserta didik diminta untuk memproyeksikan. Berarti memproyeksi ini adalah mengevaluasi ya, mengevaluasi atau menilai. Ini maksudnya ke C5. Nah, berarti ini ada pilihan dua antara pilihan D dan pilihan E yang sesuai dengan ranah HOTS. Nah, tentunya mana yang tepat? Ada yang lebih unggul daripada C4, ada C5. Memproyeksikan berarti pilihan yang tepat tentunya adalah pilihan yang
E. Karena lebih sulit dari menganalisis ya, atau mengidentifikasi. Mengidentifikasi masuknya ke ranah menganalisis C4. Ada yang lebih unggul dari C5, berarti yang tepat ya adalah pilihan yang E. Peserta didik diminta untuk memproyeksikan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan.